Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Resya Firgiawan, dosen tetap di jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Sitohistoteknologi Praktek. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan untuk praktikum dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Sitohistoteknologi Praktek merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan kompetensi yang diharapkan agar lulusan mampu memahami tentang konsep-konsep dasar tentang laboratorium patologi anatomi, pembuatan sediaan mikroskopis yang berasal dari cairan hingga jaringan tubuh manusia, pewarnaan sel dan jaringan manusia sehingga dapat diidentifikasi dengan jelas dan tepat oleh dokter spesialis patologi anatomi. Capaian pembelajaran yaitu ada capaian pembelajaran program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, capaian pembelajaran program studi adalah CPL 3, lulusan mampu melakukan pemeriksaan laboratorium medik sesuai standar dan etika profesi. Yang kedua, ada CPL 4, lulusan mampu bekerja sama dalam memberikan informasi layanan pemeriksaan laboratorium medik sesuai standar. Yang ketiga, ada CPL 6, lulusan mampu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium medik sesuai dengan standar. Yang keempat, CPL 7, lulusan mampu melakukan prosedur penjaminan mutu pemeriksaan laboratorium medik sesuai standar untuk menghasilkan informasi diagnosis yang tepat. Yang kelima, CPL 8, lulusan mampu memverifikasi hasil pemeriksaan laboratorium medik sesuai standar profesi. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu melakukan pembuatan sediaan sitologi dan histologi dengan baik untuk menunjang diagnosis berbagai penyakit sesuai dengan standar mutu pemeriksaan laboratorium untuk menghasilkan informasi diagnostik dengan tepat. Materi pembelajaran yang akan didapatkan adalah pengenalan laboratorium patologi anatomi, penanganan spesimen sitologi dan histologi, teknik pembuatan preparat sitologi, teknik pewarnaan preparat sitologi, teknik pembuatan preparat histologi, teknik pewarnaan preparat histologi, teknik imunohistokimia atau IHC, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan sitohistoteknologi, melakukan jaminan mutu pemeriksaan sitohistoteknologi, dan yang terakhir menangani limbah pemeriksaan sitohistoteknologi. Karena ini adalah sitohistoteknologi praktek, maka perkuliahan akan selalu dilaksanakan secara tatap muka di laboratorium sitohistoteknologi jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada mata kuliah ini digunakan metode pembelajaran praktikum, ceramah bervariasi, dan juga diskusi serta tanya jawab. Untuk penilaian akan berlangsung selama proses perkuliahan dengan melakukan penilaian pada penugasan mandiri atau kelompok bobotnya 30%, penilaian soft skill bobotnya 10%, penilaian sikap bobotnya 10%, penilaian pengetahuan bobotnya 10%, dan penilaian keterampilan pada saat pelaksanaan praktikum bobotnya 40%. Baiklah, itulah tadi paparan singkat mengenai mata kuliah Sitohistoteknologi Praktek. Selanjutnya akan ada video bagaimana proses belajar mengajar pada mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum yaitu teknik pembuatan preparat histologi 1, di mana di sana nanti ada crossing, ada fiksasi, dan ada pemakanan jaringan. Tapi sebelum kita praktikum, saya mau absen dulu. Fadli, Hadir Pak. Pradita, Tika, Adi, Pipin, Selvi, Apri. Nah, jadi hadir semua ya. Iya, Pak. Kelompok 1 ya. Iya Pak. Nah, jadi hari ini saya bawakan kalian 3 jaringan. Karena kalian 7 orang, nanti satu kelompok, satu jaringan ya. Satu jaringan untuk 2 maksimal 3 orang. Ada jaringan payudara, ada jaringan uterus, dan juga ada jaringan khusus. Tapi sebelum kita mulai memotong, mulai praktikum, kita baiknya kita mengulas kembali apa itu crossing, fiksasi, dan pemakanan jaringan. Tujuan perkuliahan ini
Nah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan melakukan proses browsing. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan melakukan proses fiksasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan melakukan proses pematangan jaringan. Pokok bahasan, ada teknik browsing, ada teknik fiksasi, dan yang terakhir ada teknik pematangan jaringan. Ya. Kita masuk ke teknik browsing ya. Teknik browsing, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi. Browsing itu adalah pemeriksaan dan pemotongan spesimen jaringan secara kasar atau makroskopis. Jadi jaringan yang baru keluar dari dalam tubuh, yang udah dari ruang operasi, itu nanti dibawa ke sini, dibawa ke lab patologi anatomi. Itu nanti yang akan kita potong menjadi potongan makroskopis berukuran kurang lebih 4-5 mili ya. Jadi browsing ini adalah pemeriksaan dan pemotongan jaringan secara kasar atau makroskopis sebelum pemrosesan lebih lanjut. Jadi jaringan yang dibawa dari ruang operasi nanti akan kita potong pada proses browsing. Pemotongan akan dilakukan dengan ketebalan kurang lebih 4-5 mili. Yang penting masuk ke dalam kaset. Mungkin kalau teman-teman lupa apa yang namanya kaset itu ada di sini. Ini namanya kaset. Nah, di browsing ini bukan hanya memotong, tapi yang pertama teman-teman lakukan pada saat browsing ini adalah pencatatan makroskopis. Jadi jaringan yang teman-teman dapat, misalnya dapat jaringan mamae atau payudara, dicatat. Telah diterima jaringan mamae dengan ukuran, nanti kalian ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa, dan deskripsikan bentuknya. Kalau mamae apakah masih ada puting atau tidak. Kemudian jika ada bekas luka, jelaskan kalau ada bekas luka, ukur panjang bekas lukanya. Gitu. Kemudian kalau sudah dideskripsikan, baru kita mulai potong, jadikan jaringan berukuran 4-5 mili dan masukkan jaringan tersebut ke dalam kaset. Tapi sebelumnya jangan lupa tulis kode sampel pada kaset menggunakan pensil. Karena kalau teman-teman pakai pulpen, ini nanti kan akan direndam dalam larutan fiksasi maupun larutan pematangan. Kalau kita pakai pulpen atau spidol nanti akan luntur, jadi hilang kode sampelnya. Kalau udah dipotong dan masukin dalam kaset, kita fiksasi di formalin. Kita lanjut ke proses fiksasi gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada form lembar makroskopis. Di sini nanti teman-teman catat apa yang kalian lihat, saat kalian mendapatkan jaringan. Semua dicatat di sini. Kemudian ukur, sudah diukur, dicatat, lalu dimasukkan ke dalam kaset. Kalau udah, kita bisa lanjut ke proses fiksasi dan lanjut ke pematangan jaringan. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke proses fiksasi. Biar nanti pas praktek kalian udah fokus ke dalam ini. Kita udah paham semua? Lanjut coba aja ya, nanti biar asik. Jadi contoh-contoh jaringan yang kita potong. Ini ada jaringan mamae. Ini ada jaringan kolon atau usus. Di sini yang putih-putih ini sebenarnya masa tumornya. Yang dicurigai masa tumor ini adalah, karena idealnya di dalam jaringan itu tidak ada massa yang keras. Ya, ini kasus saya dapatkan ketika di salah satu lab patologi anatomi di rumah sakit di Jakarta. Saya dapat sampel jaringan tangan. Kalau untuk tangan nggak ada perlakuan khusus, kita hanya ambil massa tumornya, massa yang dicurigai tumor yang di bagian sini, dia dipotong. Nanti baru kita bikin beberapa kaset dan kita warnain sampai ke masuk sini. Tapi hari ini saya nggak bawa tangan.
Karena saya nggak nunggu tangan di rumah sakit, saya juga belum berani untuk potong tangan sendiri, jadi kita pakai jaringan yang ada aja ya. Ya, Pak. Selanjutnya teknik fiksasi. Untuk fiksasi sendiri adalah tahap awal dalam pengolahan jaringan. Dia tahap awal dalam pengolahan jaringan, tapi dia tidak masuk ke dalam proses pematangan jaringan. Jadi nanti ketika ditanya apa saja proses pematangan jaringan, itu fiksasi tidak masuk. Ya. Nah, fiksasi ini bertujuan untuk menjaga struktur dan komponen kimiawi dari jaringan. Selanjutnya, mencegah kerusakan dan kematian pada jaringan, mengeraskan sel dan jaringan, memadatkan jaringan, karena jaringan itu pada saat diterima sama kayak kalian kalau potong daging kurban atau yang suka makan coto, kalau daging baru habis dipotong itu jaringan daging-daging itu lunak. Nah, di fiksasi ini jaringannya akan memadat dan akan mengeras. Kemudian dia juga memberikan optikal diferensiasi. Jadi pada larutan fiksatif ini dia mempunyai kemampuan untuk merubah indeks bias pada jaringan. Jadi pada saat kita baca di bawah mikroskop, dia akan kelihatan lebih jelas. Kemudian ada efek pewarnaan. Pada kasus tertentu, larutan fiksatif bisa membantu proses pewarnaan akan jadi lebih baik. Yang terakhir, menempelkan sel. Jadi pada proses fiksasi ini, sel itu akan mudah menempel ke objek gelas. Ya. Cairan fiksatif yang paling umum digunakan yang pertama itu ada aldehid. Aldehid itu contohnya formaldehid atau butanaldehid. Contohnya formalin ya, itu maksudnya aldehid. Kemudian ada merkurial, tapi nggak dianjurkan karena merkuri itu dia karsinogenik. Siapa yang biasa pakai skincare merkuri? Apalagi udah ada beberapa berita ya, merkuri untuk kosmetik. Jadi merkuri itu kita nggak boleh terpapar terlalu sering karena itu karsinogenik. Jadi merkuri itu boleh digunakan tapi tidak disarankan. Selanjutnya ada alkohol. Untuk jaringan alkohol dia kurang bagus, kurang baik. Ada agen oksidasi seperti potasium permanganat. Potasium juga itu beracun, bersifat toksik bagi kita, jadi tidak disarankan. Ada larutan boin tidak stabil untuk jaringan, jadi tidak disarankan. Yang paling disarankan itu untuk spesimen jaringan atau histologi itu adalah netral buffer formalin 10%. Idealnya larutan fiksatif ini jumlahnya harus 10-20 kali dari ukuran jaringan. Jadi semua jaringan itu harus terendam dengan sempurna. Tapi kalau memang nggak bisa terendam sempurna, jaringannya kita slice dulu. Slice itu kita belah, tapi kita nggak potong sampai putus. Tujuan pembelahan agar larutan fiksatifnya bisa masuk ke dalam jaringannya. Sama kayak kalau kalian biasa makan pecel lele, atau kalau di sini namanya sari laut ya. Kalau makan sari laut, pesen ikan atau pesen ayam, pasti dia belah, dia slice sedikit. Tujuannya agar minyaknya bisa menyerap ke dalam semua bagian dari si ayam atau ikan. Nah, begitu pun juga larutan fiksatif, dia harus kita slice biar bisa masuk sampai ke dalam jaringan. Selanjutnya kita ke teknik pematangan jaringan. Pematangan jaringan ini adalah proses pengolahan cairan dari air ataupun larutan fiksatif tadi dari dalam jaringan, kemudian digantikan dengan media lain yang membuat jaringan menjadi kaku dan padat. Dalam hal ini medianya itu adalah parafin atau lilin, parafin cair gitu. Jadi kalau dia udah masuk parafin, memudahkan kita dalam melakukan pemotongan. Jadi sama kayak tadi, karena kita di Makassar banyak coto, daging coto kalau masih lembut susah dipotong. Kalaupun bisa dipotong, ukurannya nggak beraturan. Jadi di sini dikeraskan dengan parafin, jadi dia mempunyai bentuk. Waktu dipotong kita mendapatkan bentuk sesuai yang kita inginkan. Gitu ya. Nanti alurnya begini. Di sini tadi ada jaringan kita yang udah di dalam kaset, yang udah difiksasi, ya, udah masuk ke dalam netral buffer formalin. Nanti kita rendam dengan zat dehidrasi. Oh iya, saya lupa.
Pematangan jaringan itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, dehidrasi menggunakan alkohol bertingkat dari konsentrasi rendah sampai konsentrasi tinggi. Yang kedua, ada clearing atau pembeningan, itu menggunakan silom. Yang terakhir ada infiltrasi, memasukkan parafin cair ke dalam jaringan. Jadi yang digunakan dalam infiltrasi ini adalah parafin cair. Ya. Di sini kenapa ada suhunya? Karena parafin itu bentuknya awalnya padat. Lilin ketika dikeluarkan dia akan kembali memadat. Jadi nanti di alat kita itu wadah lilin itu akan berbeda sendiri. Wadah lilin nanti terbuat dari apa ya? Kaleng gitu ya, atau wadah yang tidak mudah meleleh karena nanti suhunya akan maksimal 52 sampai 60 derajat Celcius. Tuh. Di sini ada beberapa jenis larutan dehidrasi, cairan dehidran, cairan clearing agent, sama jenis parafin yang bisa dipakai. Tapi untuk dehidrasi yang paling dianjurkan, disarankan itu alkohol terdenaturasi. Itu tadi yang biasa kita pakai di pabrikan itu adalah alkohol terdenaturasi, bukan etanol atau metanol. Kalau clearing agent yang paling disarankan adalah silo atau silen, karena itu yang paling aman dan paling stabil untuk jaringan. Kalau parafin ini cuma mereknya aja, ya. Untuk waktu perendaman itu sesuai dengan optimasi dari masing-masing laboratorium pH. Jadi nggak bisa disamain. Mungkin di lab kita perendaman dehidrasinya 1,5 jam per wadah, tapi di lab lain boleh 1 jam, tergantung optimasi dari masing-masing lab. Ya. Ya, mungkin itu. Nanti ada penugasan setelah kita praktikum, buat laporan praktikum sesuai dengan format yang sudah kita sepakati. Seperti biasa, laporan praktikum dikumpulkan sebelum kita masuk ke ruangan lab untuk praktek selanjutnya. Ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan sebelum kita mulai ke jaringan? Kalau ada yang mau didiskusikan boleh ditanyain. Atau paham semua? Paham ya? Jadi kita lanjut praktikum dulu, baru nanti kalau memang ada mau diskusi pada saat kita praktikum langsung panggil aja. Jadi ini saya akan coba demonstrasi. Saya akan coba kasih lihat bagaimana nanti. Saya contohin dulu gimana potong jaringannya, gimana melakukan jaringan dari grossing sampai grossingnya dulu ya. Kita praktek grossingnya dulu, karena dari proses fiksasi sampai pematangan jaringan nanti kita pakai alat kita. Kita pakai STP120, spin tissue processor 120. Alat itu nanti runningnya 18 jam. Jadi jaringan yang matang baru kita akan lanjutkan ke praktek pembuatan sediaan histologi tahap 2. Ada blocking ya, ada blocking, ada mikrotomi, kemudian kita lanjut ke tahap pewarnaan. Ya. Jadi hari ini kita sampai proses grossing, setelah itu kita masukin ke alat agar dia bisa difiksasi dan dimatangkan. Oke, jadi kita boleh lanjut praktikum ya. Jadi di sini kita siapkan kaset ya, siapin kaset, jangan lupa ditulis pakai pensil putih. Ya, siapa yang mau bantu saya salah satu yang untuk jaringan mamai, boleh langsung dicatat. Nanti saya akan bantu. Jadi di sini ada kaset, di mana di sini kita tulis kode sampel. Tapi untuk perangkat ini kita cukup kasih kode karena jaringannya nggak banyak. Mamai kita kasih kode M, Bucanus kita kasih kode U, khusus karena khusus sama ini kolon kita ganti C ya, C, kolon itu C. Ya, jadi di sini M. Sampelnya boleh 1, 2 kan, satu kelompok 2 atau 3 orang, nanti orang pertama M1, yang kedua M2, dan begitu seterusnya. Nah, saya bikin M0 karena ini sampelnya saya. Ini adalah penutup kaset.
Jadi yang nanti akan menutup kaset biar nanti waktu proses pematangan jaringannya nggak hilang atau jaringannya nggak jatuh keluar dari kasetnya. Kalau udah jatuh tercampur dengan jaringan lain kita susah untuk nentuin ini sampel yang mana tadi. Alhasil kita harus bikin pemotongan yang baru. Agak berat ya. Jadi nah, jadi di sini kita ada jaringan payudara atau jaringan pemain. Di sini jaringan ini dicurigai ada masa tumornya maligna. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat, idealnya itu di dalam jaringan payudara itu dia hanya jaringan sebentar, tapi di sini boleh dilihat dia sudah mulai ada pemerasan. Nah, pemerasan inilah yang dicurigai masa tumor. Tapi kita nggak bisa bilang ini masa tumor ya, harus kita periksa dulu, karena kita nggak bisa dengan hanya melihat. Ya, jadi nanti yang pertama kita catat, tolong yang satu dicatat, telah diterima jaringan payudara dengan ukuran, boleh garisnya. Jadi ukurannya begini ya, posisikan payudara utuh, panjangnya 17 cm, lebarnya 13 cm, tingginya 12 cm. Jadi panjang 17, lebar 13, tinggi 12 cm. Kalau sudah dicatat, dilihat masih ada putingnya enggak? Kalau di sini dia putingnya udah nggak ada ya. Oh, masih ada. Nah, kalau masih ada putingnya, kita catat dengan puting. Dengan puting. Jadi nanti biasanya jaringan payudara itu dibikin minimal 12 kaset. Ada diambil bagian bawah puting, diambil masa tumornya, terus nanti diambil juga kelenjar getah. Tapi untuk praktikum ini kita hanya mengambil beberapa bagian masanya aja. Yang penting untuk membiasain kalian gimana cara motongnya dulu, ya. Nah, jadi nanti kita mulai memotong. Kita boleh pakai scalpel atau pakai pisau yang sudah disiapkan. Jadi kita ambil bagian yang kita anggap yang menjadi bahan ini kita ya. Kalau di sini saya anggap ini masa tumornya, jadi kita ambil, kita potong dengan ukuran maksimal 4 mili, ya, 4 sampai 5 mili ya. Karena kita nggak boleh terlalu tebal, karena terlalu tebal juga nanti dia susah pada saat dipotong. Fadli, aman Fadli? Karena saya lihat agak berdetak-detak jantungnya. Ini pertama kali ya lihat begini ya. Ini bukan punya sapi tapi punya manusia, jadi memang kita jadi kurang lebih nanti kita potong segini. Kalau masih kita cek ke kaset apakah dia sudah bisa masuk atau belum, kita tutup kasetnya begini ya. Ini bagian yang ini untuk ganjal, terusnya di ya. Oke. Kalau sudah, ini adalah alat tempat untuk wadah untuk proses pematangan jaringan. Nanti semuanya disimpan di sini. Kemudian kalau semua kaset sudah terkumpul, kita ke alat, kita kenalin alat, baru kita pelajari apa prosesnya, baru kita masukin semua kaset ke dalam alatnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, selamat bekerja. Ada yang ditanyain, silakan masukkan ke saya. Silakan. Nggak ada benang, nggak ada benang. Ya, Kan biasa ada benang. kalau yang ada benang itu biasanya ini jaringan khusus.
Jelas saya pernah dapat Pak di Facebook. Dia ikat, ada dokter dari itu. Oh, ada. Yang biasanya yang selalu ada benang itu jaringan khusus. Kenapa dia menandai yang mana batas terdekat dan batas terjauh. Kalau payudara kan dia tidak ada batas terdekat atau batas terjauh. Hanya ada batas sayatan. Berarti sama dengan uterus pada atau Iya, iya. Ya, apa sudah potong semua? Sudah. Jadi udah masuk semua ke sini ya? Sudah. Jadi kita langsung pindah ke alat sebelah sambil kita seminar sebagai mulai bereskan jaringannya simpan ke tempat yang lain. Ya. Iya, Pak. Oke. Tahapan selanjutnya kita lakukan fiksasi dan pemasangan jaringan. Karena kita punya alat otomatis, kita pakai alatnya di sini. Ini alatnya namanya STP 120. STP itu singkatan dari Spin Tissue Processor. Jadi processing jaringan memutar. Jadi ini prinsipnya nanti dia muter. Kalau di ini saya biasa bilangnya open system. Kenapa? Karena nanti kelihatan prosesnya pada saat dia terbuka dan pindah itu bisa kita lihat. Jadi kalau di sini jaringannya yang menyamperi atau yang mendatangi si cairan fiksasi dan cairan pematangan jaringan. Sedangkan dari beberapa rumah sakit yang close dia cairannya yang mendatangi jaringan, lebih tertutup nggak bisa dilihat. Jadi nanti ini wadah pertama ini berisi cairan fiksasi, wadah 1 dan 2 itu cairan fiksasi. Netral bawah formalin 10%. Di sini ada gantungan. Di sinilah nanti tempat kita menggantung kaset kita yang sudah dipotong tadi ya. Sudah dipotong. Oke. Untuk SOP lebih lanjut boleh dilihat di sini ya, ada SOP-nya. Kalau sudah, kalian boleh pilih program yang sudah kita atur ya. Kalau udah pilih, kita tinggal start, pilih program, tinggal kita start. Udah, alatnya udah jalan. Kita tunggu besok hari kita lanjut ke praktek pembuatan peleparan histologi tahap 2. Saya akhiri di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita praktekkan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa bereskan cairan. Siap, Pak. Itulah tadi video proses belajar mengajar mata kuliah Psikoteknologi Praktek. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.